Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sola Delima Febriari dengan NIM 8621200055. Saya adalah mahasiswi dari STK IP Melawi, Prodi PGSD, semester 3, kelas B. Di sini saya akan membahas tentang teori pembangunan. Teori pembangunan menurut Llewellyn 1995, Larin 1994, dan Keely 1995 di dalam Dixon 2005. Teori pembangunan dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu pembangunan dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia. Hal ini diklasifikasi oleh Larin. Kemudian, Dixon membagi tiga klasifikasi teori pembangunan. Yang pertama ada modernisasi, yang kedua keterbelakangan, dan yang ketiga ada ketergantungan. Selanjutnya, teori modernisasi. Di bawah ini adalah asumsi dasar dari teori modernisasi. Berangkat dari dua kutub dikotomis. Maksudnya di sini antar masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Yang kedua, berangkat dari modernisasi tersebut, maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern, di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa saja, kapan, dan di mana saja. Kemudian ada jenis-jenis teori modernisasi. Yang pertama adalah teori Hardt-Domar. Teori ini tentang tabungan dan investasi menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal, dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi penanaman modal. Yang kedua ada Human Capital Theory. David McClelland menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatannya. Yang ketiga ada teori Weber tentang peran agama, khususnya Protestan dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran ini. Di sini Weber menjelaskan bahwa agama ditambahkan dengan ekonomi menghasilkan suatu pembangunan. Yang keempat adalah teori dari Rostow tentang 5 tahap pembangunan, menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Kemudian teori yang kelima adalah teori yang dikemukakan oleh Burt F. Hoselitz tentang faktor-faktor non-ekonomi, membahas tentang faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh Rostow yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan, dapat dicari dalam masyarakat X. Kemudian Alex Inclus dan David H. Smith tentang manusia modern menjelaskan penekanan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Karena dalam proses modernisasi terjadi proses perubahan, maka para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern. Selanjutnya ada teori ketergantungan atau biasa disebut dengan teori dependensi. Dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Hegemoni politik adalah suatu politik negara yang didasarkan kepada paradigma bahwa bangsa dialah yang paling hebat, paling tinggi derajatnya di dunia, sehingga bangsa lain mereka rasa perlu untuk dikuasai dan dikendalikan. Adapun asumsi dasar dari teori dependensi yaitu keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum. Kemudian ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar.
Lalu permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi. Dan yang keempat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Yang terakhir, keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.